Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Saya, Ana Agung Sri Mirah Novayanti, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, akan memberikan kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sintesis berbagai materi. Sebelum saya mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, bahwa setiap individu atau murid memiliki keunikannya masing-masing. Sekalipun murid tersebut kembar, pasti saja ada yang membedakannya karena perkembangan pada tiap individu berbeda-beda. Kenyataan, di dalam proses belajar mengajar, saya masih mengajar dengan sistem klasikal tanpa memperhatikan aspek individu. Dalam pikiran saya, yang terpenting adalah kompetensi dasar tertentu itu sudah selesai. Mengingat waktu yang tersedia dan mengejar target materi sesuai dengan kurikulum. Setiap murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, audio, dan juga ada yang kinestetik. Kenyataannya, dalam proses belajar mengajar, saya belum dapat sepenuhnya melayani ketiga jenis gaya belajar yang terdapat pada murid tersebut, sehingga perkembangan siswa menjadi kurang maksimal. Setelah saya mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Jika kita ambil contoh petani yang menanam padi, maka petani tersebut hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Ia juga dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan pengairan yang cukup, membasmi ulat, jamur ataupun gulma yang dapat mengganggu hidup tanaman padi. Tetapi, meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, para petani tidak mungkin dapat mengganti kodrat padi tersebut menjadi jagung atau kedelai. Begitu pula halnya dengan seorang guru, tidak bisa mengubah kodrat siswa. Demikianlah pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh sebab itu, di dalam proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem AMOM, yang berarti membina, menjaga, mendidik anak dengan kasih sayang dan tidak menghendaki adanya paksaan atau kekerasan. Karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Siswa sebagai subjek diberikan ruang yang seluas-luasnya di dalam melakukan segala daya eksplorasi kemampuannya, potensinya,
dan mampu berkreasi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, hal ini sangat sesuai dengan asas yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu asas Trikon, yang terdiri dari continue. Continue di sini yaitu continue dengan alam masyarakat Indonesia, yang artinya kebudayaan harus diestafetkan atau diberikan secara terus-menerus. Kemudian konvergen dengan budaya luar, yang artinya menerima budaya dari luar dengan selektif dan adaptif, yang akhirnya bersatu dengan alam yang universal dalam persatuan yang konsentris, yaitu bersatu namun memiliki kepribadian sendiri. Di dalam pembelajaran haruslah bersifat holistik, mengembangkan seluruh potensi siswa. Dengan demikian, hal ini sangatlah sejalan dengan filosofi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ngerti, ngeroso, lan nglakoni. Ngerti di sini artinya mengerti. Ngeroso artinya merasakan, serta ngelakoni artinya melakukan. Jadi, agar lebih mudah dimengerti terlebih dahulu, kemudian baru dirasakan, dan setelah itu dijalankan. Jangan sampai menjalankan segala sesuatu tanpa dipahami terlebih dahulu nilai positif dan negatifnya, sehingga nantinya mampu melahirkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Melalui semboyan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang guru memberikan contoh ataupun tauladan kepada anak didiknya. Di tengah guru tersebut membangun kekuatan dan terus berkarya, serta di belakang memberikan motivasi atau dorongan kepada anak didiknya. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang sebagai guru. Guru dalam arti luas tidak terpaku pada definisi profesi sebagai pengajar. Sekolah dalam makna yang lebih kaya bukan hanya berupa gedung dengan piranti, KBM, dan kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Bahwasannya, setiap orang dan setiap tempat sejatinya memiliki sesuatu yang dapat kita ambil sisi baiknya. Hal yang bisa saya terapkan yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah melakukan diagnosis non-kognitif awal dengan memetakan profil siswa seperti cara belajar, minat, model pembelajaran yang diinginkan, pekerjaan orang tua, penugasan, dan sebagainya, yang nantinya dapat menggali keadaan dan kesiapan siswa untuk belajar. Yang kedua, membuat suatu kesepakatan bersama dengan siswa. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran
berdasarkan diagnosis yang telah dilakukan dengan menyelipkan permainan atau game sehingga pembelajaran lebih menarik. Mengarahkan dan menuntun siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam seluruh kegiatan sekolah. Dan yang kelima yaitu tetap menjalin kerjasama antara pihak sekolah, orang tua siswa, masyarakat sebagai tripusat pendidikan. Yang kedua adalah rancangan tindakan. Nah, adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata di kelas yang saya ampu yaitu sebagai berikut. Latar belakangnya, adapun yang melatar belakangi rancangan tindakan ini yaitu ditemukan beberapa siswa yang pasif dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu diperlukan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar pembelajaran berpusat pada siswa atau student center dengan menerapkan konsep merdeka belajar dengan terlebih dahulu memanusiakan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua untuk mengetahui profil siswa sebagai acuan rancangan dan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan pembelajaran yang berbasis aktivitas sehingga siswa menjadi aktif dan antusias serta pemahaman siswa meningkat. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilannya yaitu 1. Siswa lebih aktif di dalam pembelajaran. 2. Siswa lebih antusias dan bersemangat. 3. Tergalinya potensi siswa baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan yang keempat, terbentuknya karakter yang baik atau positif. Tindakan yang akan dilakukan yaitu di dalam pelaksanaan tindakan ini terlebih dahulu dengan melakukan diagnosis non-kognitif awal yang berupa pemetaan profil siswa. Diagnosis awal ini berupa pertanyaan sederhana seperti cara belajar siswa, minat siswa terhadap pembelajaran, pekerjaan orang tua siswa, model pembelajaran yang diinginkan, serta penugasan. Setelah mengetahui profil siswa, kemudian mengadakan kesepakatan dan menyusun rencana pembelajaran serta strategi yang akan diterapkan. Karena dari hasil pemetaan tersebut akan menjadi acuan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Untuk itu, maka saya sangat membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan termasuk siswa itu sendiri. Saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua siswa serta masyarakat sekitarnya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi yang bisa saya berikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.